Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur sekali lagi kepada Tuhan kesempatan sore hari ini kita bersama-sama boleh ada menikmati setiap berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita sore hari ini. Ya. Sore hari ini saya sebelum kita akan nanti menikmati perjamuan Tuhan dan juga perjamuan kasih yang sudah tersedia. Kita sore ini akan bersama-sama melihat satu tema firman Tuhan yang saya beri tema cara Tuhan membuktikan kasih-Nya di dalam persoalan yang terjadi. Ya, cara Tuhan membuktikan kasih-Nya dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan punya cara yang luar biasa tentu dalam setiap keberadaan kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang juga luar biasa. Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup mengerjakan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Yang sanggup mengerjakan segala hal di tengah-tengah segala kehidupan yang sedang terjadi pada diri kita masing-masing. Karena kita tahu bahwa ketika kita harus berhadapan dengan setiap persoalan dan pencobaan, tentu di sana kita boleh melihat pada akhirnya kita akan saksikan bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa. Seperti halnya orang tua memiliki cara-cara yang khusus, cara-cara yang spesial untuk mengungkapkan, untuk menyatakan kasih-Nya kepada anak-anaknya. Maka demikian pula Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan tidak hanya saja pada waktu kita berhadapan atau kita ada dalam kondisi, dalam situasi yang nyaman, dalam kondisi situasi yang enak, dalam kondisi situasi yang terberkati. Maka kita berkata, disitulah saya melihat kasih Tuhan, disitulah saya melihat cinta Tuhan, disitulah saya melihat pekerjaan Tuhan. Kalau kita hanya beranggapan bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita diberkati, ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan saja, saya mau katakan sore hari ini kita belum kenal Tuhan sepenuhnya. Sebab kalau kita kenal Tuhan sepenuhnya, maka kita akan melihat pula bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap persoalan yang harus kita hadapi. Kita akan lihat juga Tuhan bekerja berkarya dalam kondisi yang tidak baik pada setiap kehidupan kita. Kalau masalah berkat, masalah kondisi yang nyaman, itu perkara yang mudah, perkara yang gampang bagi Tuhan untuk kerjakan buat kita. Perkara yang gampang bagi kita pula untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Perkara yang mudah dan gampang pula bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi iman kita, kesungguhan kita, konsistensi kita, itu akan terwujud, akan nampak nyata pada waktu kita berhadapan dengan persoalan. Bagaimana kita menyikapi persoalan yang kita hadapi? Bagaimana kita menyikapi keadaan yang kita hadapi dalam dunia ini? Dan bagaimana pula kita melihat cinta Tuhan, cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dan mengingat kembali apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam setiap persoalan kita. Mari kita lihat kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ini ayat seringkali menjadi ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Dan saya rasa juga boleh menjadi ayat hafalan kita semua ketika kita mulai ragu-ragu, ketika kita mulai tidak yakin, ketika kita mulai merasa lemah ketika harus menghadapi persoalan yang terjadi. Ingat ayat ini, maka kita akan ingat kembali betapa luar biasanya cara Tuhan dalam mengasihi kita.
1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Catat, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dicobai melampaui apa? Kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, ini perkara gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, kenapa? Karena gampang diucapkan, susah untuk dilakukan. Gampang ngomongnya, bersyukur saja, sudah, bersukacita saja. Tapi begitu dia sendiri kena masalah, kena persoalan, iya gitu, kok ngene. Tuh, itu betul saudara. Tidak hanya saja kita manusia-manusia yang tinggal sekarang ini, dari zaman dulu sudah begitu. Saudara ingatkan kisahnya Nabi Elia? Wow, luar biasa. 500 Nabi Baal dibunuh samanya. Tapi begitu Isabel katakan, Elia tak bunuh, wow ketakutan dia. Lari, tidak mau makan, sembunyi. Ya, jadi ini perkara-perkara gampang-gampang susah. Mudah untuk diucapkan, sulit untuk bukan dilakukan, sulit untuk dipraktekkan. Tapi kalau saudara sudah punya pengalaman dengan Tuhan, menghadapi masalah kehidupan kita dan kita melihat dengan jernih apa yang Tuhan kerjakan buat kita, maka kita akan dengan mudah bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan dengan caranya yang ajaib. Masalah pasti datang silih berganti. Kita tidak bisa lepas dari masalah. Ya, kita tidak akan bisa lepas dari persoalan. Saya pun menghadapi masalah. Masalah saya yang sekarang adalah penglihatan. Betul saudara. Penglihatan saya ini beberapa waktu ini sedikit ada trouble. Saya kalau melihat dekat itu enggak terlalu bagus. Tapi kalau melihat jauh masih kelihatan baik-baik. Masih kelihatan terang. Tapi kalau melihat dekat sudah seperti kayak semut lewat semua gitu. Ya. Saya baca Alkitab yang ini, yang standar ini ya, Alkitab standar ini. Ini kalau saya baca begini saja, ya itu biasanya bilangnya, oh wis tua ya. Saya belum tua, saya masih 20 lebih. Masih 20 lebih loh, ya lebihnya 20 tambah lagi. Ya, jadi cuma saya punya kelebihan. Kelebihannya apa? Di usia saya ini banyak saya temu teman-teman ya yang seusia dengan saya, banyak saya ketemu. Saya nggak bicara yang di bawah saya atau di atas saya ya. Kalau di bawah atau di atas saya ya mungkin punya kasus khusus ya, kasus yang berbeda. Di usia saya ya lihat tuh, kok sudah banyak uban. Tapi saya paling cuma 1-2 dan nggak kelihatan. Kalau rambut saya panjang baru agak kelihatan. Nggak pernah semir saya.
Tanya istri saya ini, enggak pernah semir. P-nya tak semir, warna putih lebih gitu ya. Atau warna singo gitu ya. Jadi setiap kita pasti ada masalah. Baik itu masalah yang ringan, masalah yang berat, masalah yang kita harus hadapi hari lepas hari, masalah yang selesai harian, ataupun masalah yang harus terus kita kerjakan, kita hadapi tahun-tahunan. Semua bermasalah. Semua akan menghadapi persoalan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat situasi masalah itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang persoalan itu yang harus kita hadapi. Dan bagaimana kita menyerahkan persoalan yang harus kita hadapi kepada Tuhan sebagai satu-satunya tempat pertolongan kita. Kalau yang kita lihat masalah terus ya, maka kita akan melihat yang lain tidak kelihatan dengan baik. Kalau saya baca ini Alkitab begini, saya nggak akan kelihatan saudara. Kalau saya baca Alkitab di sana, itu kelihatan saya. Tapi beberapa pemain pujian tidak kelihatan tulisan di sana itu. Tapi saya masih kelihatan dengan jelas. Makanya kalau saya baca firman kadang-kadang pas kacamata lupa ketinggalan salah-salah. Karena huruf A, huruf O, huruf I, huruf L itu samar sekali. Semua manusia akan berhadapi masalah. Tetapi pada waktu kita tahu, pada waktu kita melihat dan mengukur dengan cermat siapa yang ada bersama dengan kita dalam menghadapi masalah, maka kita akan melihat betapa besar, betapa ajaib, betapa luar biasa cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan tidak hanya dinyatakan dengan memberikan kepada kita hal-hal yang menyenangkan saja. Kasih Tuhan dinyatakan pula pada waktu kita harus berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Kasih Tuhan diwujudkan dengan kesetiaannya yang luar biasa, menyertai kita sebagaimana dikatakan, dia punya gelar, dia punya nama Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Maka pada waktu kita berjalan menghadapi persoalan, dia ada di sana beserta dengan kita. Dan bagaimana dia menunjukkan kasih-Nya? Mari kita lihat kembali. 1 Korintus 9:10 ini. Perhatikan. Setelah kalimat yang pertama. Sebab Allah setia. Sebab Allah setia. Setia itu berarti tetap pada komitmen awal. Tidak bergeser sedikit pun. Setia itu berarti memegang teguh janjinya. Memegang teguh ucapannya. Memegang teguh setiap hal yang dikatakannya. Maka dikatakan karena itu sebab Allah setia dan karena itu karena Allah setia ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita.
Berapa besar kekuatan kita? Masing-masing punya ukuran yang berbeda. Anak kecil, dia hanya mungkin mampu angkat berat, angkat sesuatu benda, ya, 2 kilo, 3 kilo. Kalau ada orang yang lebih besar ngomong, ngono kok gak kuat, berarti dia tidak bisa mengukur kekuatannya secara baik. Sebab setiap orang punya kekuatan yang tidak sama. Sama-sama anak kecil saja tidak sama. Ada yang bisa mampu mengangkat beban 10 kilo. Ya. Ada yang mampu mengangkat beban cuma 8 kilo. Itu untuk urusan angkat-mengangkat. Ya. Sebentar lagi kita juga punya urusan angkat-mengangkat. Angkat roti dan anggur, kemudian angkat piring nanti di samping. Yang juga punya ukuran beda-beda. Punya kapasitas beda-beda. Tuhan, Dia setia. Tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan bagaimana Dia tunjukkan kesetiaannya, bagaimana Dia tunjukkan kasih-Nya di tengah-tengah setiap persoalan yang kita hadapi. Perhatikan kalimat berikutnya itu. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kita menghadapi persoalan, pada waktu kita ada di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang berat buat kehidupan kita, dikatakan di sana, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan masih sadar berarti. Dia akan memberikan kepadamu jalan. Puter-puter ini. Dia akan berikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu mampu menanggung. Masalahnya adalah seringkali kita tarik masalah. Kita mencobai diri kita sendiri. Saya sering cerita kepada saudara, saya seringkali mencobai diri sendiri. Wes tahu kalau makan makanan itu tidak bisa terima sudah tubuhnya. Nekat. Ya. Ditanggunglah sendiri akibatnya. Sudah tahu tidak boleh kena minuman dingin. Saya ini menderita sinusitis. Kalau kena minuman dingin terlalu banyak, bisa pusing di sini, seharian tidak hilang. Kalau sudah ngocor, seharian kadang juga enggak hilang. Ditanya, pilek ya? Enggak. Flu? Enggak. Kok beler terus? Sinus. Karena itu tadi, mencobai diri sendiri. Mencobai diri sendiri dengan apa? Dengan minum minuman dingin. Yang semestinya saya tidak boleh. Tapi panas ya, panas enak sekali minum dingin. Ya. Ada persoalan yang datang karena memang diizinkan oleh Tuhan untuk mengetahui bagaimana kita sebagai umat Tuhan, tetapkah kita setia kepada Tuhan ataukah kita tinggalkan Tuhan
karena masalah yang terjadi. Masalah yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita justru akan membuat kita belajar bagaimana kita bisa menilai setiap kehidupan kita ini dengan benar. Setiap pencobaan seringkali berpotensi untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Potensi itu selalu ada. Potensi itu selalu muncul ketika ada persoalan dalam kehidupan kita. Senake ketika menghadapi masalah ini, saya tak ambil jalan pintas. Saya tak ambil cara-cara dunia. Saya tak ambil cara-cara pintas. Yang penting masalahku bar, nang selesai, nang wis. Tapi itu justru menimbulkan masalah baru, dan masalah yang baru. Mari kita belajar sebagaimana Tuhan setia kepada kita. Kita juga setia kepada Tuhan. Dia tidak akan memberikan persoalan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Dia tahu porsi kita. Dia paham betul seberapa daya tahan kita. Sehingga kita nggak bisa menilai masalahmu lebih berat dari masalahku. Masalahku lebih berat daripada masalahmu. Setiap kita punya ukuran persoalan masing-masing. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa setiap persoalan yang harus kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan tidak akan mengizinkan, tidak akan membiarkan, tidak akan membuat kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak akan mengizinkan kita berhadapan dengan persoalan yang melebihi kekuatan kita. Sebagaimana kita melihat anak-anak kita tahu anak kita mampunya sekian. Ya, kalau kita paksa pasti akan bermasalah anak tersebut. Anak kita mampunya makan sekian. Kita paksa untuk makan yang over kapasitas. Anak kita mampunya belajarnya sampai di situ. Kita paksakan over kapasitas. Kita tahu anak kita bisanya sampai segitu. Kemudian kita paksa sampai over kapasitas. Rusak anaknya. Hancur. Mengikuti ego orang tuanya. Mengikuti ambisi orang tuanya. Tapi Tuhan enggak. Tuhan tidak akan memaksa kita. Tapi Tuhan akan tahu batas kekuatan kita. Sehingga setiap persoalan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita berhadapan dengan persoalan yang lebih besar ketika kita bandingkan dengan orang lain, berarti Tuhan nilai kita punya kapasitas yang lebih besar dari orang yang kita bandingkan tersebut. Jadi yang pertama, cara Tuhan buktikan kasih-Nya di tengah persoalan. Dia tidak akan izinkan persoalan mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Cara yang kedua, menurut ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar pada waktu kita berhadapan dengan persoalan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada banyak orang yang ketika berhadapan dengan persoalan tidak menemukan jalan keluar. Ketika berhadapan dengan problema buntu, pikirannya buntu, langkahnya buntu.
tidak nemu, harus kemana, harus bagaimana. Tapi kita punya Tuhan yang akan berikan kepada kita jalan keluar. Masalah yang terbesar bagi manusia apa sebenarnya? Masalah keselamatan. Masalah keselamatan menjadi persoalan terbesar bagi manusia. Baik itu keselamatan di dalam dunia ini ataupun keselamatan secara kekal. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah tunjukkan kepada kita tiap persoalan pasti ada jalan keluar. Bahkan sampai persoalan keselamatan pun Tuhan tunjukkan kepada kita jalan keluarnya, yaitu percaya kepada Yesus. Ketika banyak orang cari pintu, saya terbitkan kemarin itu. Yesus katakan akulah pintu, ketika orang banyak cari pintu, tapi hanya ada satu pintu sebetulnya yang bisa menuju keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Kita sudah ketemu, kita sudah menemukan pintu itu. Dan kita terus diarahkan untuk berjalan menuju ke sana. Kita sudah lewati pintu anugerah Tuhan. Kita sudah masuk dan lewati anugerah Tuhan. Kita tinggal terus berjalan bersama Dia sampai pada kekekalan. Nah, dalam perjalanan sampai pada kekekalan inilah akan ada banyak masalah lagi yang lebih kecil. Sebab masalah yang lebih besar yaitu keselamatan Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib, karena Tuhan tahu manusia nggak ada yang mampu. Manusia tidak ada yang sanggup. Manusia tidak ada yang bisa. Maka Dia yang menanggungnya sendiri. Tapi ada masalah-masalah kecil yang harus dihadapi oleh manusia, yang harus dihadapi oleh saudara dan saya. Dan setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan yang setia itu tidak tinggal diam. Dia akan tunjukkan jalan keluar. Dia akan tunjukkan kepada kita bagaimana cara kita harus hadapi persoalan itu. Dan banyak contoh di perjanjian lama diberikan contoh. Banyak contoh pula di perjanjian baru diberikan contoh. Bagaimana cara Tuhan mengatasi persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bagaimana cara Tuhan menuntun mereka masuk ke dalam kemenangan. Bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan dalam kondisi situasi yang berat. Salah satu contoh saja. Saya ambil contoh. Ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Musa sebagai pemimpin bangsa dapatkan perintah dari Tuhan untuk naik di atas bukit dan menyaksikan mereka bertempur. Dan kita tahu kisah itu ketika Musa mengangkat tangannya, orang Israel lebih kuat. Tapi ketika Musa turunkan tangannya, orang Israel lemah, orang Amalek yang kuat. Maka Harun dan Hur melihat ini masalah yang dihadapi oleh Musa. Mereka bersama-sama mendukung Musa untuk tetap menahan tangannya ke atas. Sampai pertarungan itu selesai. Kadang-kala Tuhan kasih jalan keluar itu sederhana. Tidak sesukar yang kita pikirkan. Kadang-kala dengan cara-cara yang sangat mudah. Tidak ribet, tidak rumit seperti yang kita pikirkan. Tuhan selesaikan. Dengan cara-cara yang sederhana. Tuhan selesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi.
Kita aja yang seringkali membuat rumit itu masalah. Membuat belibet sendiri. Ya, sampai akhirnya jatuh ke masalah berikutnya, tambah jatuh lagi ke masalah berikutnya. Sampai ya, dosa melahirkan dosa, melahirkan dosa, melahirkan dosa lagi. Ketika Daud sudah nyaman, ketika biasanya raja-raja maju berperang, dia santai-santai aja, nyaman. Kerajaanku besar, pasukanku banyak, panglimaku kuat-kuat, sudah biar mereka aja yang maju sana, aku santai-santai di rumah. Matanya jatuh dalam dosa, ngelihat Batseba mandi. Melakukan dosa persinahan. Mengandunglah Batseba. Wah, ini kalau ini caranya bisa bahaya. Panggil Uria pulang, biar dia pulang ke rumah sama Batseba. Uria pulang tapi tidak ke rumah. Wah, bisa ketahuan ini. Bunuh aja kalau gitu. Yoab, kamu taruh Uria di pasukan paling bahaya ya di depan, benang mati. Matilah itu Uria. Dia pikir selesai. Beres sudah masalahnya. Tidak. Dia harus berhadapan dengan Tuhan. Ditegur oleh Nabi Nathan. Sampai anak yang dia dilahirkan Batseba hasil dari persinahan itu mati. Dan masih ada banyak contoh yang ditampilkan oleh firman Tuhan. Tuhan kasih cara-cara yang simpel, yang sederhana dalam menyelesaikan persoalan. Cukup taat kepada Tuhan, maka kita akan nikmati jalan keluar itu. Petrus, adakah ikan padamu? Ada makanan? Tidak ada Tuhan, sudah capek ini semalaman. Spot A, spot B, spot C, spot D, spot E, semua udah tak jelajahi, tidak ada ikannya. Petrus, tebar jalamu ke sebelah kanan. Wes semalaman Tuhan, gak oleh apa-apa. Tapi karena engkau yang suruh, tak kerjakan. Nah, kita tahu kisah itu. Ikan yang begitu banyak masuk ke dalam jaring Petrus dan kawan-kawan. Sampai tidak muat, perahunya mau tenggelam, saking banyaknya. Sederhana, tinggal dengar dan lakukan. Dengar dan taat. Ketika Tuhan sudah tunjukkan jalan kepada kita, ketika Tuhan sudah tunjukkan cara kepada kita tinggal lakukan cara Tuhan, jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, maka kita akan menang dalam menghadapi persoalan tersebut. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, Tuhan tidak akan biarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Yang kedua, cara Tuhan buktikan kasih-Nya kepada kita adalah dengan memberikan kepada kita jalan keluar. Itu sebabnya mari kita mengarahkan dengan betul hidup kita, diri kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Coba kita baca ayat 14. Karena itu, karena apa saudara? Karena ayat 13 tadi. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala. Apa penyembahan berhala itu? Ya, banyak berhala modern sekarang. Harta benda kita bisa jadi berhala kita. Pekerjaan kita bisa jadi berhala kita. Diri kita sendiri bisa jadi berhala kita. Kekuatan kita bisa jadi berhala kita.
Padahal kalau kita cermati dengan baik, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena Tuhan yang berkarya sehingga kita bisa menjadi luar biasa. Hari ini renungan yang saya terbitkan di tangan yang tepat. Ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kasih contoh gambar kamera. Kamera, mau mirrorless, mau DSLR, sebagus apapun, kalau yang pegang tidak atau bukan yang profesional, ya gambarnya asal-asalan. Kamera biasa saja, kalau yang pegang profesional, HP yang biasa saja, yang kameranya biasa-biasa lah. Tapi yang pegang profesional, gambar yang dihasilkan bagus-bagus. Jadi bukan alat, tetapi siapa yang pegang. Katakan bukan kita yang hebat. Apa toh kita ini? Kita hanya tanah liat, kita hanya debu tanah. Sebentar saja kita hilang, kita seperti uap, kita seperti bunga, rumput yang sebentar saja hilang layu. Tapi siapa yang pegang kita, itulah yang akan buat kita jadi luar biasa. Tuhan yang pegang kita, Tuhan yang jamin kita, Tuhan yang setia kepada kita. Itu yang harus jadi satu-satunya tempat kita menyatakan bakti kita, menyatakan penyembahan kita, menyatakan syukur kita, menyatakan pemujian, pemuliaan kita hanya kepada-Nya. Harta yang Tuhan titipkan sementara, kepandaian Tuhan titipkan sementara, kapasitas kita secara jasmani yang Tuhan percayakan sementara. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, iman yang Tuhan percayakan kepada kita, janji yang Dia berikan kepada kita adalah janji yang kekal, yang bisa kita pegang karena Dia setia sampai selama-lamanya. Dia tunjukkan kepada kita kasih-Nya yang luar biasa. Mari pemain musik dan